Halo, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kepikiran apa yang membuat seorang guru itu bukan cuma bagus tapi benar-benar hebat? Nah, hari ini kita akan coba bedah rahasianya langsung dari buku inspiratif 101 Jurus Jitu Menjadi Guru Hebat karya Haryono. Kita akan cari tahu apa yang membedakan pendidik biasa dengan pendidik sejati yang bisa meninggalkan warisan abadi. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebetulnya yang jadi pembeda antara guru biasa dengan guru yang, wah, luar biasa? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar teknik mengajar loh. Semuanya itu dimulai dari pola pikir. Konsep inti pertama yang ditekankan banget di buku ini adalah mengajar itu bukan sekedar profesi, bukan. Ini adalah sebuah panggilan jiwa, sebuah komitmen tulus yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Penulisnya sendiri, Haryono, menegaskan hal ini dari halaman-halaman awal. Kutipan ini jadi fondasi penting bahwa menjadi guru itu sebuah kehormatan, sebuah tugas yang mulia dan penuh martabat. Jelas, ini bukan pekerjaan biasa-biasa aja. Nah, coba deh kita lihat perbandingan ini. Kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi, ada guru yang bekerja ya sekedar memenuhi kewajiban, cari nafkah. Bahkan buku ini menyebut ada tipe guru yang terpaksa. Tapi di sisi lain, ada guru yang bekerja karena panggilan jiwa. Mereka ini selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik sebagai bentuk pengabdian. Ini adalah pilihan yang betul-betul dihayati, bukan keterpaksaan. Jadi pertanyaannya, gimana kita memulai perjalanan ini? Semuanya berawal dari dalam diri kita sendiri. Buku ini menyajikan 2 langkah fundamental untuk membangun fondasi kita sebagai guru hebat. Dan ini dia, 2 jurus pertama yang paling krusial. Pertama, luruskan niat. Dan yang kedua, cintai profesi yang kita jalani. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi percayalah dampaknya ini luar biasa besar. Yuk kita bedah langkah yang pertama, meluruskan niat. Poin kuncinya adalah menjadikan profesi ini sebagai sarana untuk ibadah. Kalau niat utamanya cuma buat cari untung materi, nilai luhur dari pekerjaan ini bisa terkikis. Tapi dengan niat ibadah, setiap ilmu yang kita berikan jadi penuh berkah. Nah, dari niat yang lurus tadi, lahirlah kesadaran akan sebuah tanggung jawab yang suci. Buku ini menyebutnya sebagai amanah. Sebuah kepercayaan yang diberikan bukan cuma oleh orang tua murid loh, tapi juga oleh Tuhan. Kalimat di slide ini rasanya merangkum semuanya dengan sangat kuat. Setiap murid di hadapan kita itu adalah sebuah amanah. Mereka adalah calon penerus bangsa yang masa depannya sebagian ada di tangan kita. Ini tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Dan amanah itu punya 2 sisi. Bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan supaya anak jadi pintar, tapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia mereka. Kecerdasan otak harus jalan bareng dengan kemuliaan hati. Nah, itulah tugas guru yang sesungguhnya. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang mari kita lihat gimananya. Buku ini menyediakan semacam peta jalan yang sangat jelas bagi setiap guru yang ingin terus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Fondasi yang kita bahas tadi itu baru permulaannya aja. Haryono menguraikan total 101 jurus praktis yang kemudian dikelompokkan menjadi 9 jurus utama. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang utuh. Dan ini beberapa contoh dari 9 jurus utama tersebut. Mulai dari persiapan, membangun wibawa, memahami siswa, sampai cara membuat kelas jadi lebih hidup dan dinamis. Kelihatan banget kan, buku ini mencakup setiap aspek penting dalam dunia pengajaran. Sangat praktis dan bisa langsung diterapkan. Pada akhirnya, semua jurus dan semua usaha ini muaranya cuma satu, yaitu hal yang paling esensial, warisan. Ya, warisan. Dampak jangka panjang apa yang kita tinggalkan sebagai seorang pendidik? Inilah warisan yang paling indah dari seorang guru. Ketika niat kita lurus dan tulus, setiap ilmu yang bermanfaat bagi murid akan menjadi amal jariah. Sebuah pahala yang tidak akan pernah putus, yang akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Ini menggambarkan betapa abadinya dampak seorang guru hebat. Jadi, yuk kita renungkan bersama-sama. Setelah melihat betapa mulianya panggilan ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing, terutama bagi para pendidik hebat di luar sana. Warisan apa yang akan Anda tinggalkan di hati dan pikiran murid-murid Anda?